Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mulia, NPM C0C0231. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kebijakan akuntansi. Definisi untuk memenuhi persyaratan daya banding laporan kebijakan keuangan yang diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan dalam dilakukan, entitas dapat memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi 2009, menjelaskan perubahan suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut satu, dipersyaratkan oleh suatu PSK, atau dua, menghasilkan laporan keuangan dan memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi keuangan, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi kinerja keuangan atau harus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntan untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk peristiwa dan transaksi yang baru dan berbeda dari sebelumnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai kebijakan akuntansi sebelumnya. Definisi untuk memenuhi persyaratan daya banding laporan kebijakan keuangan yang diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan dapat dilakukan entitas dan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi 2009, menjelaskan perubahan suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut satu, dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau dua, menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang handal dan lebih relevan tentang dampak transaksi keuangan, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi kinerja keuangan atau harus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntan untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk peristiwa dan transaksi yang baru dan berbeda dari sebelumnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai kebijakan akuntansi sebelumnya. Perubahan kebijakan akuntansi dapat juga dilakukan secara sukarela. Jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas harus dapat memenuhi bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih handal dan lebih relevan. Misalnya, saat ini entitas menggunakan metode biaya dan metode properti investasi. Perkembangan harga properti yang relatif cepat menyebabkan penggunaan metode biaya kurang relevan bagi pembaca dan penggunaan. Metode ini yang dapat dianggap lebih relevan bagi mengambil keputusan. Untuk itu, mengubah kebijakan penilaian properti investasi dengan menggunakan nilai wajar fair value sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 13 revisi 2011 properti investasi. Perlakuan akuntansi menurut PSAK 25 revisi 2009. Entitas mencatat kebijakan akuntansi akibat dan ketentuan transaksi, menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Ketentuan penerapan secara retrospektif juga dilakukan
ketika entitas mengubah kebijakan secara sukarela pada saat suatu standar yang baru dikeluarkan atau dilakukan revisi standar yang mengubah kebijakan akuntansi. Biasanya dilengkapi dengan paduan transaksi perubahan. Hal ini dapat ditemukan dalam PSAK 2013, pengaturan bersama yang mengubah metode konsolidasi proporsional UEN, metode ekuitas atau investasi dalam tertura bersama. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak dapat diatur dalam ketentuan transaksi atau perubahan kebijakan yang dilakukan secara sukarela diterapkan sebagai retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya, seolah-olah kebijakan tersebut diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan jumlah laporan keuangan, seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut diterapkan. Ketika suatu kebijakan akuntansi yang diterapkan, suatu retrospektif, maka penyesuaian tersebut satu. Saldo awal. Setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk metode sajian paling awal. Jumlah komparatif lainnya untuk setiap periode. Penyajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut diterapkan sebelumnya. Hasil konstruksi dengan metode pemulihan biaya menjadi presentasi penyelesaian pada tahun 2015. Konstruksi yang dikerjakan mulai tahun 2013 akan berakhir pada 2016. PSAK 1 revisi 2013 mewajibkan entitas yang dilakukan perubahan kebijakan akuntansi dan menerapkan laporan retrospektif wajib menyajikan posisi keuangan awal periode sebelumnya. Oleh karena itu, laporan posisi keuangan akan disajikan untuk 3 tahun, yaitu periode perubahan misal 31 Desember 2015, komparatif tahun akhir tahun sebelumnya, misal 31 Desember 2014, dan awal sebelumnya, misal 1 Januari. Penerapan retrospektif harus dilakukan jika disyaratkan, kecuali praktis untuk menentukan dampak spesifik dari periode tersebut. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik dari kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru pada awal penerapan retrospektif adalah praktis. Komparatif dengan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Pengaruh kebijakan akuntansi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perubahan langsung dan pengaruh tidak langsung. Perubahan langsung adalah pengaruh yang terkait dengan periode sebelumnya. Contoh. Perubahan kebijakan akuntansi, PT Merpati memulai operasi pada 1 Januari 2013 untuk penilaian perusahaan menggunakan metode rata-rata AFG. Pada 1 Januari 2015, perusahaan mengubah metode persediaannya dengan menggunakan metode masuk. Pertama, keluar pertama, FIFO. Untuk melengkapi informasi disajikan secara komparatif 2016
dan 2015 beberapa data berikut diperoleh penjualan sejak 2014 sebesar 600 juta dan 2015 sebesar 400 dan dan 2015 sebesar 640.000 rupiah. Beban operasi tahun 2014 sebesar 200 juta dan tahun 2014 sebesar 240 juta. Persediaan dan beban pokok penjualan dengan menggunakan metode AVG dan FIFO. Persediaan rata-rata pada tanggal 1 Januari 2013 rata-rata 0, FIFO 0. Beban pokok rata-rata penjualan pada tanggal 1 Januari 2013 0, FIFO 0. Persediaan rata-rata pada tanggal 31 Desember 2013 rata-rata 20 juta. FIFO 16 juta. Beban pokok penjualan rata-rata pada tanggal 13 Desember 2013 160 juta. FIFO 164 juta. 31 Persediaan rata-rata pada tanggal 31 Desember 2014 rata-rata 40 juta. FIFO 48 juta. Beban pokok penjualan rata-rata pada tanggal 31 Desember 2014 rata-rata 200 juta. FIFO 188 juta. Persediaan rata-rata pada tanggal 31 Desember 2015 rata-rata 64 juta. FIFO 78 juta. Beban pokok penjualan rata-rata pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 226 juta. FIFO 220 juta. Baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.